Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada malam ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Kami syukuri sepanjang hari telah berlalu kami lalui dengan penuh pertolongan Tuhan. Dan pada malam ini kembali kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami dan sentuhlah hati kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada malam ini saya telah mempersiapkan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 11 sampai ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara-saudara, dalam banyak hal orang sering melakukan sesuatu yang tidak tulus, berpura-pura, serta hanya mencari sensasi. Kelihatannya perbuatannya itu baik, namun sesungguhnya motivasinya itu sangatlah tidak baik. Tindakannya kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tujuannya itu adalah sebuah hal yang keliru. Nah, ini adalah gambaran sikap yang dimiliki oleh sebagian orang Farisi dalam pembacaan kita pada malam ini. Mereka menjalankan kegiatan agamanya hanya untuk memuaskan hasratnya sendiri, yakni sebuah pengakuan, sebuah pujian, dan sebuah kebanggaan. Dengan demikian, bahwa tatanan keagamaannya itu sangat bersifat manusiawi. Terjadi keterpecahan antara tindakan dengan keimanan. Dan inilah yang orang sering sebut sebagai formalitas. Karena itu dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dari kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kita mendapatkan pelajaran berharga dari kehidupan dua orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang sungguh sangat bertolak belakang. Yang satu itu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang hanya ia yang benar, bahwa dirinya sendirilah orang yang benar dan orang yang suci, orang yang saleh. Dan orang yang kedua adalah pemungut cukai, yaitu seorang yang merasa diri sebagai seorang pendosa. Dikisahkan bahwa keduanya adalah orang Yahudi, ya, sama-sama orang Yahudi dan sama-sama pergi ke bait Allah, sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, karena itu dalam doa mereka, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka mendapatkan jawaban doa yang berbeda. Orang Farisi ini tidak memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan. Sedangkan pemungut cukai ini dikatakan pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa
yang membuat Tuhan memberikan penilaian yang berbeda itu? Saudara-saudara, orang Farisi adalah salah satu kelompok keagamaan masyarakat Yahudi yang memang benar-benar menegakkan dan menaati Taurat secara teliti. Karena ketaatannya melakukan hukum Taurat ini secara teliti, sehingga mereka menganggap diri sebagai orang yang satu-satunya orang yang benar, orang yang suci, orang yang saleh. Karena itu, ketika mereka berdoa di bait Allah, orang Farisi ini memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa ia tidak seperti orang atau tidak seperti pemungut cukai itu. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan semua hukum Tuhan. Bahkan ia berani membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mengatakan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia katakan begitu kepada Tuhan. Dan dia kemudian mengurai kepada Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seolah-olah memperlihatkan kepada Tuhan dan menagih Tuhan, kalau demikian Tuhan mana upahku. Nah, karena itu orang Farisi ini merasa sangat yakin terhadap dirinya sendiri, karena merasa sudah menaati hukum Tuhan atau hukum Taurat tanpa ada yang terlewatkan. Dan saudara ingat bahwa keyakinan ini adalah sebuah kesalahan fatal, karena yang menilai benar adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan yang memberi penilaian. Padahal jika Tuhan yang menilai semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang benar seorang pun berdasarkan Roma 3 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki ketulusan. Tuhan menghendaki kejujuran. Tuhan menghendaki apa adanya. Tuhan mengharapkan setiap kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kesadaran ini diharapkan mampu membangun sebuah sikap yang jujur di hadapan Tuhan. Karena itu dalam berbagai tindakan, dalam berbagai sikap yang kita laksanakan, tentu ada begitu banyak hal yang telah kita lakukan bersama. Dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentu ada begitu banyak yang telah kita lakukan bersama. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa segala yang telah kita lakukan bersama, tentunya mari bersama kita lakukan itu dengan bermuara dari motivasi yang tulus. Segala tindakan yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang bermaksud untuk memuliakan Tuhan semata. Sehingga apapun pelayanan-pelayanan yang telah kita lakukan bersama, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah benar-benar lahir dari sebuah motivasi yang benar. Karena kita percaya segala yang kita lakukan dan kita lakukan dengan benar dan motivasi yang tulus, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan semata dan bukan kepentingan kita sendiri. Kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita melaksanakan berbagai pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, segala hormat dan kemuliaan senantiasa kami naikkan kepadamu pada malam ini. Karena kami percaya Tuhan, sepanjang hidup dan pelayanan kami, senantiasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberi kami kuat sehat, sehingga kami dimungkinkan oleh-Mu untuk mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bersyukur malam ini, firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan setiap pelayanan kami dengan tulus,
karena itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan jemaat-Mu boleh terberkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka di setiap kehidupan yang mereka jalani, di setiap rencana yang mereka rencanakan Tuhan, di setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa akan dilimpahkan bagi mereka. Pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata dan mereka alami, sehingga dengan demikian Tuhan, mereka akan selalu mengaminkan bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah membiarkan jemaat-Mu di jemaat Dadi ini, tetapi Tuhan selalu hadir menopang mereka. Kami doakan Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit, kiranya Engkau yang hadir di tengah pergumulan mereka, sehingga apapun yang mereka alami, seberat apapun penyakit yang mereka rasakan, kami percaya Engkau yang akan memberi kesembuhan bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami doakan beberapa orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami kepada-Mu. Kami doakan Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Ibu Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon K. Arwan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Frankie Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Ibu Alfrida Tandililing, saudara kami Diaken Yulianus Nura Somba, Ibu Ludia Ibong, neneknya Evi. Mereka Tuhan saat ini sedang bergumul karena sakit. Karena itu kami percaya Engkau yang memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur bahwa anak kekasih kami Gabrian Topayung yang beberapa hari dirawat di rumah sakit Awal Bros, tetapi oleh karena kasih dan perkenan-Mu sehingga boleh kembali ke rumah. Dan selanjutnya pemulihan yang anak kekasih kami Ian lalui, Tuhan kami percaya Engkau yang berkenan memberkati, sehingga anak kekasih kami ini dari hari ke hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami berbagai-bagai pergumulan karena terkena dampak virus corona ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang senantiasa menyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi mereka. Beberapa anggota jemaat-Mu di jemaat Dadi yang merasakan dampak dari COVID-19 ini, tetapi kami percaya bahwa topangan-Mu akan senantiasa menjamah mereka, sehingga mereka akan selalu merasakan bahwa sekalipun mereka bergumul karena pandemi COVID-19, tetapi topangan Tuhan, jamahan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua, dan dalam kerendahan hati kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau menghalau virus corona yang melanda seluruh muka bumi saat ini. Biarlah virus ini cepat berlalu dan kegiatan kami selaku anak-anak-Mu boleh kami langsungkan dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami, jika Tuhan akan menjaga kami, maka kami yakin bahwa semua yang terjadi akan kami lalui dengan baik karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami doakan Tuhan orang tua kekasih kami, Ibu Pendeta Nyonya DM Anggui dan Bapak Pendeta Musa Salusu yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Biarlah senantiasa mereka terhibur oleh kasih karunia Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam.